persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Saya percaya saudara semuanya dalam keadaan yang baik, dan saya terus berdoa untuk setiap saudara yang sedang bergumul dengan kesehatannya, biar Tuhan secepatnya akan sembuh. Lewat Menara Doa ini saya juga berharap biar setiap kita terus makin hari semakin dibangun imannya, semakin kuat, makin kenal akan Tuhan. Mari saudara, kita akan buka saudara dengan doa pembukaan. Kita satu hati, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat indah kami ada di Menara Doa. Terima kasih Tuhan, biarlah ya Tuhan di saat-saat indah ini Engkau lawat, Engkau jamah hati dan pikiran kami. Bawa kami Tuhan, bisa ya Tuhan semakin dekat, semakin intim. Kami ingin kenal Tuhan, kenal kehendak-Mu, kenal rencana-Mu. Biar Tuhan tuntun kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan seluruh hidup kami. Kami ingin melakukan kehendak-Mu. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, oleh karena itu Tuhan berikan hati yang lembut buat setiap kami. Berikan hati yang lembut ya Bapa. Telinga yang terus dengaran akan firman, akan suara-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Mari sekali lagi bersama-sama naikkan begini, katakan saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sekali lagi dari awal bersama-sama katakan saat ku masuk, haleluya. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Sembahyang. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah
dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari semuanya haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, tidak ada yang bisa kami membawa ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terima persembahan kami semua ini Tuhan. Korban pujian, nyanyian syukur Tuhan. Hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap kami semua. Kami yang ada di menara doa ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan hati, kami bisa menyanyi, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami bisa ya Tuhan membawa korban ya Tuhan, persembahan kami, persembahan yang berkenan di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Berterima kasih Tuhan Yesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan.
Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari sekali lagi, oh haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari dari awal katakan kasih Allahku, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Sekali lagi katakan,
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Sembah Dia, saudara. Buka suaranya berbahasa roh, saudara, berbahasa roh. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya ni la bala 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 bala. Barang siapa berkata dalam bahasa roh, dia sedang berbicara kepada Allah. Oh ya la bala 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 bala. Barang siapa berbicara bahasa roh, dia sedang membangun dirinya. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh la bala, buka suaranya saudaraku. Oh ya la bakasya la doa 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 saudara. Oh ya la bakasya masuk hadiratnya. Oh la bala 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 bala. Yes, yes. Saya melihat ada kelepasan. Ada beberapa di antara saudara yang terikat dengan kuasa gelap. Saya mengalami serangan daripada kuasa gelap. Saya sedang mengalami mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi orang mati. Hari ini Tuhan melepaskan saudara. Saya melihat ada kutuk dari kuasa gelap yang menutup hidupmu, menutup keuangan, rezeki. Hari ini Tuhan melepaskan. Doa saudara, doa, doa, yes. Oh ya lah makasih. Saya
mengalir roh kudus. Oh ya laba kasih bilang. Yes. Seorang alami kelepasan. Terus jamah roh kudus. Penuhi pikiran dengan roh kudus. Tumpang tangan. Makasih Tuhan. Oh laba kasih. Mengalir roh kudusku. Mengalir roh kudusku. Jamah setiap malam. Penuhi setiap kami. Penuhi kami dengan kasih. Penuhi kami ya Tuhan dengan kelegaan. Lepas. Aku mengasihi anak-anakmu ini Tuhan. Yes. Saudara yang tahan. Kalau saya mengalami mau keluar sesuatu yang mau lepas. Keluar dalam bentuk muntah. Keluarkan itu dalam nama Yesus. Yes. Dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari saudara bisa nyanyikan lagu ini. Mari saudara minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan hadiratmu, urapi, katakan urapiku dengan minyak kudusmu. Penuhi, mari buka suaranya. Penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudusmu, seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan. Somebody yang penuhi. Mari saudara doa minta dipenuhi. Yes, penuhi, bersihkan ya Tuhan setiap kami, sucikan ya Tuhan dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudusmu. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu.
saudaraku yang dalam keadaan yang cukup parah, saya mau sepakat berdoa untuk saudara. Saya percaya mujizat masih ada. Kita percaya saudaraku, dan saudara yang terbaring di ruang-ruang isolasi mandiri atau di rumah sakit yang bisa mengikuti acara ini, kita sama-sama berdoa. Saya setiap hari mau berdoa untuk setiap saudara yang sedang sakit COVID-19. Saudaraku, saya percaya ini saudara sembuh. Kalau saudara sudah sembuh, minta sama Tuhan. Ya saudara, atau janjilah sama Tuhan, saya akan sumbangkan donor plasma untuk orang-orang yang sakit. Saya percaya saudara, kita bukan cuma mau minta kesembuhan, tapi juga biar Tuhan pakai kita untuk menyembuhkan banyak orang yang sakit. Katakan amin saudara. Saya juga mau berdoa buat saudara yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam keuangan, dalam pekerjaan atau karir saudara. Saudara berdoa biar Tuhan cukupi, bukan cuma kebutuhan saudara, tapi berdoa supaya Tuhan berikan kemampuan untuk bisa juga memenuhi sebagian daripada kebutuhan orang lain. Saudara mau? Kita sepakat berdoa bersama. Tadi saudaraku pada waktu kuat penyembahan, memang saya melihat kuasa gelap itu nampak seperti mengikat. Saudara, ada mengikat orang-orang saudaraku. Dan saya lihat bahwa Tuhan melepaskan. Saudara sudah mengalami kelepasan sekarang. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan doa saudaraku. Saya akan berdoa untuk saudara yang sakit. Saya sudah mengalami kesulitan dalam keuangan. Dan saudara juga yang sedang rumah tangga, sedang mengalami satu masalah dalam rumah tangga. Percaya saudara, Tuhan, kalau Tuhan berkenan dengan jalan hidup kita, maka Dia akan memulihkan kita dengan musuh-musuh kita. Saya berdoa saudara, kita akan sama-sama. Di saatku tak berdaya, buka suaranya nyanyi lagu ini. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Nyanyikan dengan iman saudara. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan, mari saudara angkat tangan saudara di screen layar. Sepakat berdoa bersama dengan saya. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit ya Tuhan, yang sedang ya Tuhan isolasi mandiri kah, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, bahkan anak-anak-Mu yang sedang menghadapi ya Tuhan kritis ya Tuhan, masa-masa kritis ya Tuhan, bersama dengan keluarga ya Tuhan, siapapun ya Tuhan yang mau berdoa bersama, kami sepakat berdoa ya Tuhan. Mujizat itu masih ada, mujizat itu nyata. Kami percaya Bapa dalam nama Yesus, karena Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, maka mujizat itu ada, mujizat itu nyata. Oleh bilur-bilur Yesus, semua anak-anak-Mu yang sakit COVID-19 semuanya disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, semuanya sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami semua adalah disembuhkan. Tuhan, aku berdoa biar Indonesia sembuh. Semua orang-orang yang ada di rumah-rumah sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Indonesia mengalami kebangkitan kembali Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, pakai anak-anak-Mu ini yang sakit semua, apapun sakit penyakit mereka ya Tuhan, autoimun, tumor, kanker ya Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa ya Bapa, sembuhkan mereka dan pakai mereka ya Tuhan untuk menolong banyak orang, untuk mengalami kesembuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara yang mengalami kesulitan keuangan, angkat tangan saudaraku. Aku doa Bapak untuk anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan dalam keuangan, dalam karir mereka, pekerjaan mereka, dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, tolong turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu. Biarlah Tuhan akan buka jalan buat setiap mereka. Tuhan, dengan cara yang ajaib Engkau pelihara mereka Tuhan. Engkau lindungi mereka. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Bahkan Tuhan bukan cuma bisa mencukupi kebutuhan kami, tapi Engkau memberkati kami supaya kami bisa mencukupi sebagian orang-orang yang ada dalam kebutuhan. Terima kasih Kau pakai kami untuk jadi berkat ya Tuhan. Baik kesembuhan, baik keuangan, baik khususnya Tuhan bagi kehidupan kerohanian. Supaya orang mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan iman yang segar. Ya Tuhan, pengharapan yang segar. Kasih ya Tuhan yang menyala-nyala. Aku mohon Tuhan berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini. Juga ya Tuhan yang mereka sedang menghadapi dalam kesulitan, masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan pulihkan lagi Tuhan. Pulihkan hati suami istri Tuhan. Pulihkan tidak ada perceraian ya Tuhan. Tuhan pulihkan ya Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Bapa, Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan umat-Mu. Engkau Allah yang sanggup memberkati anak-anak-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, di masa pandemi ini ya Tuhan, tuntun kami ya Tuhan, bisa ya Tuhan punya hati yang bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Hal-hal indah yang Engkau kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk semua anak-anak-Mu yang terikat dengan kuasa gelap, Tuhan sudah lepaskan sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih pemulihan Tuhan beri keuangan dan juga keluarga ya Tuhan. Bahkan bawa kami makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Tuhan biarlah kami punya hati ya Tuhan yang taat, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Seumur hidup kami hanya mau melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa, biarlah ya Tuhan kami menjadi orang-orang yang dapat mempersembahkan ya Tuhan jiwa ya Tuhan yang hancur, hati yang remuk Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa ya Bapa, biarlah roh kerendahan hati, roh yang tidak pernah menentang, menolak,
semua kehendak Tuhan. Selalu berkata ya, kami bisa berikan itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau ya Tuhan bawa korban ya Tuhan. Korban ketaatan, korban hati yang hancur ya Tuhan kepada Tuhan. Ini korban yang berkenan di hatimu. Bapak, Engkau urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali pada hari ini. Dan saya akan melanjutkan saudara khotbah saya yang kemarin saudara, yaitu kisah tentang Habel. Bagaimana Allah berkenan memberkati hidup daripada umatnya. Kita belajar saudara dari iman Habel. Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani 11 ayat yang keempat. Mari kita akan buka Alkitab kita. Ibrani 11 ayat yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudaraku yang sekristus, dari tokoh-tokoh iman di Ibrani 11 itu daftar daripada pahlawan-pahlawan iman, saudara. Maka orang pertama yang disebut adalah Habel. Saudara, di sini dikatakan karena iman Habel telah mempersembahkan, saudaraku, kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Saudaraku Kristus, kemarin saya ada bahas ya bahwa kita di perjanjian baru menurut 1 Petrus 2 ayat 5 ya, kita diminta untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Jadi Kristus sudah menyerahkan diri sebagai korban yang sempurna di Golgota, saudaraku, yang di hadapan Allah. Dan kita yang percaya ya kan diminta ya kan untuk membawa korban persembahan rohani, mempersembahkan persembahan rohani, saudara. Apa persembahan rohani yang Tuhan mau? Nah, ini bicara tentang, saya sih sebenarnya 2 hari ini semua bicara tentang gini. Di masa-masa pandemi ini, saudaraku, kita ini butuh Tuhan. Katakan amin. Bahkan kita butuh perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan lebih daripada masa-masa sebelumnya. Yang mau katakan amin, saudara. Saya tuh ngerasa kebutuhan akan Tuhan itu makin meningkat, saudaraku Kristus. Karena kalau tanpa Tuhan, jadi apa kita? Nah, untuk bisa ya kan kita mendapatkan yang namanya perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan. Satu hal, kita harus membuat Tuhan tuh berkenan. Nah, apa sih yang membuat Tuhan berkenan? Kemarin kita sudah bahas iman. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa berkenan pada Allah. Iman apa? Iman kepada Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Iman kepada Yesus Kristus. Nah, iman ini, saudaraku, yang buat kita berkenan. Kita melihat seorang yang bernama Habel, kita belajar, saudaraku, ya kan, bahwa jenis iman yang macam apa yang harus kita miliki supaya kita bisa berkenan pada Allah. Hari ini dan kemarin, ya kan, kita mau belajar. Kemarin kita sudah belajar bahwa Habel mempersembahkan persembahan yang lebih baik, saudaraku. Persembahan apa yang lebih baik? Kita melihat bahwa Habel dia mempersembahkan korban. Bukan apa yang maunya dia, apa yang menjadi kehendak dia. Saudaraku, bukan dengan cara dia. Tapi Habel adalah seorang yang mau mendengarkan apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan. Itulah yang dia bawa. Habel mengerti bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudara, makanya yang dia bawa korban adalah korban apa, saudara? Yang berkenan, yang sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Yaitu berupa apa, saudara? Anak kambing domba sulung, yaitu lemak-lemaknya yang terbaik. Dia persembahkan itu, saudara. Sedangkan Kain, saudara, kakaknya, dia mempersembahkan hasil daripada kebun dia, yaitu buah-buahan. Ini bicara tentang, saudara, Tuhan gak mau itu.
yang Tuhan, iya, semua jadi artinya tidak semua persembahan itu diterima oleh Tuhan. Tuhan hanya menerima persembahan apa yang benar, apa yang berkenan di hati Dia. Nah, kemarin kita sudah bahas, saudaraku, ada dua hal, saudara, yang perlu kita persembahkan. Yang pertama, kalau kita mau berkenan sama Tuhan adalah, yang pertama kita harus mempersembahkan sebuah hati yang mau taat, korban daripada ketaatan, kerinduan untuk melakukan apa, saudara? Kehendak Allah. Itu yang pertama. Ya kan, apapun yang Tuhan mau. Biar setiap hidup kita, apa yang menjadi maunya Tuhan. Aku berkata, iya Tuhan. Ya Tuhan, untuk semua kehendak-Mu. Kita bisa tahu kehendak Allah lewat apa? Lewat firman. Kita dengar firman, lewat pengajaran firman, kita baca Alkitab. Yang kedua, korban apa yang kita harus bawa? Kemarin kita sudah bahas, saudaraku. Yaitu apa? Korban hati yang apa, saudara? Hati yang hancur. Ya kan, hati yang remuk, jiwa yang hancur. Ya, korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Allah. Jadi kita kemarin bahas, saudara bawa yang namanya hati yang remuk atau jiwa yang hancur. Sebuah kualitas roh yang rendah hati yang tidak pernah menentang Tuhan. Nah, hati yang remuk ini, saudara, jiwa yang hancur, itu adalah hasil atau buah daripada persembahan, ya saudara, persembahan yang apa? Hati yang taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk merenungkan persembahan yang ketiga yang harus kita bawa ke Tuhan. Kalau kita mau berkenan sama Tuhan, ya saudara, Tuhan akan melihat saudara kita dan berkenan dengan apa yang kita kerjakan. Ya kan, pertama, memang hati kita yang mau menyenangkan Tuhan. Kedua, kita punya hati yang hancur. Itu rendah hati yang selalu berkata ya sama Tuhan. Yang ketiga, korban yang ketiga adalah kita harus mempersembahkan korban puji-pujian. Korban puji-pujian. Korban syukur kepada Allah. Ya, korban syukur kepada Allah. Tepatnya adalah, bahasa Alkitabnya adalah korban syukur kepada Allah. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani 13 ayat 15, saudaraku. Jadi hari ini 2 poin kita bahas, saudaraku, ya kan? Ibrani 13 ayat 15 dan nanti Ibrani 13 ayat 16 yang poin yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa apa? Mempersembahkan apa? Korban syukur kepada Allah, yaitu bibir yang memuliakan namanya. Senantiasa, saudaraku, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Inilah gaya hidup yang dikehendaki atau yang berkenan di hati Tuhan. Ini gaya hidup orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Saudara Yesus, ini korban syukur ya. Memang lebih mudah, saudara, bersyukur kepada Tuhan saat keadaan kita tuh baik. Ya, waktu keadaan kita baik, semuanya sehat, semuanya baik, gampang kita memuji-muji Tuhan. Gampang, mudah kita mengucap syukur. Tetapi saudara, kalau kita bisa, kalau saudara dapat menaikkan pujian, ucapan syukur, justru di saat-saat saudara mengalami kesulitan dan kesakitan, itulah yang disebut sebagai apa? Korban syukur. Korban syukur kita naikkan pada waktu apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku sedang mengalami kesulitan dan kesakitan, aku mau naikkan yang namanya korban syukur kepada Tuhan. Yaitu apa? Bibir yang memuliakan nama Tuhan. Saudara mau memuliakan nama Tuhan? Ini berat saudara, gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Tetapi kalau kita doakan, kalau kita memiliki hati yang apa? Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau mentaati kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Ya, mengucap syukur senantiasa dalam segala ini kehendak Tuhan. Saya mau lakukan. Saya yakin Tuhan akan berikan kemampuan buat setiap kita. Katakan amin saudara. Karena ukuran ya kedewasaan seseorang itu dilihat pada waktu dia bisa
mempersembahkan korban syukur. Ini korban syukur ini setelah apa saudara? Hanya bisa diberi kepada orang-orang yang apa? Yang hatinya udah remuk. Yang rendah hati. Yang selalu berkata ya sama kehendak Tuhan. Saudara mau bawa korban syukur? Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa, buka suaranya, korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Korban syukur itu saudara, kita bisa bawa ke Tuhan. Kalau sudah level kita nih, yaitu apa? Hati ini melekat sama Tuhan. Di hati kita itu cuma Tuhan. Katakan amin saudara, bukan kepentingan diri sendiri, bukan ego kita, bukan apapun. Selain Tuhan tidak ada yang lain. Saudaraku, yang kita inginkan cuma Tuhan. Baru bisa ada korban syukur saudaraku. Karena gini, refleks seseorang ketika dia lagi sedang susah. Sesuatu yang tidak mengenakan, yang tidak sesuai dengan harapan dia. Kalau dia gak kuat akar kasihnya, kasih Kristus tidak menguasainya, gak berakar kasih, yang keluar bukan korban syukur, tapi biasanya itu hujatan saudaraku. Seorang yang punya korban syukur, saudara tahu siapa? Ayub. Ayub saudaraku. Kemarin kita baca Ayub 1 sampai 22. Kita lihat di sini saudaraku. Di tengah-tengah penderitaan yang meremukkan hati Ayub. Ayub tuh berkata begini saudara, dengan telanjang ya, aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Perhatikan kata-kata ini saudara, baca sama-sama. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terus apa? Terpujilah nama Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan dia saudara, seluruh hartanya habis terbakar. 10 anaknya mati terbakar. Badannya penuh dengan penyakit kulit. Istrinya menyuruh dia mengutuki Tuhan lalu mati. Saudara, dia udah gak ada apa-apa. Semuanya udah ada. Tapi saudara, apa yang dia buat? Alkitab katakan saudara, Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu ia mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya. Kemudian apa saudara? Sujudlah ia dan apa? Menyembah. Itu refleksnya saudara. Refleksnya sujud menyembah. Lalu dia berkata tadi, dengan telanjang aku keluar. Tiba-tiba dapat pewahyuan dan hikmat. Makanya memang saudara, penyembahan, kalau saudara suka nyembah, penyembahan masuk dalam hadirat Allah, itu akan melindungi pikiran kita dan hati kita. Sehingga kita tuh bisa di tengah-tengah kesulitan ini ada keluar yang namanya korban syukur. Wow, saya coba ini saudara, bener berat. Tapi ketika saya berhasil lakukan hal itu saudara, saya melihat pengenalan akan Tuhan, kedalaman sama Tuhan, pengurapan. Saudara, itu beda banget dapatnya. Beda bener. Saudaraku, justru di tengah-tengah sulit ini, bisa gak kita tidak ngutuki Tuhan? Tidak ngomong yang salah sama Tuhan. Alkitab bilang, tuh saudara-saudara, dalam ayat 22, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat sesuatu yang apa? Kurang patut. Enggak, Tuhan baik. Seperti lagu yang dulu saudara, ya kan? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku
ku berkata, Tuhan Yesus baik. Perhatikan saudara, waktu saudara naikkan lagu ini, dalam kenyataan yang memang kita di tengah-tengah kesulitan dan kesakitan, kita bilang, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau bilang, Yesus itu baik. Saudara sedang membawa korban ucapan syukur kepada Tuhan. Amin saudaraku. Satu ucapan bibir yang memuliakan Allah ini yang seperti ini saudaraku. Tuhan senang, Tuhan ini korban Habel. Korban bukan memang karena lagi perasaan seneng, ucap syukur. Lagi susah, marah-marah. Enggak. Saudara Habel ini bicara tentang satu pribadi yang hidup bukan dikuasai oleh perasaan, tapi oleh iman, oleh kebenaran, oleh didikan pengajaran dari kedua ayahnya yang berkata bahwa kalau mau beribadah harus begini, harus bawa korban. Korban penumpahan daripada darah. Saudara 90% kata ahli ya saudara, para ahli psikologi bilang 90% dari hidup kita, keputusan yang kita buat 95% bukan 90%. Itu berdasarkan apa? Perasaan. Keputusan itu dari apa yang kita ucapkan. Apa yang kita lakukan itu keputusan saudara. Apa yang kita tulis itu dari perasaan. Padahal keputusan berdasarkan perasaan itu keputusan yang sering salah. Saudara harus berdasarkan data yang objektif. Saudara yaitu apa? Kebenaran daripada firman Tuhan. Oleh karena itu pentingnya hati kita ini melekat sama Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau kita nyanyi apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau berkata Tuhan Yesus baik. Itu mudah. Tapi akan jadi, ya itu mudah tapi kenyataan jadi sulit. Tapi akan jadi mudah. Saudara perhatikan, kalau kita selalu membangun disiplin. Saya kasih contoh alangkah susahnya saya. Dulu saudara, main sepeda 10 kilo sudah ngos-ngosan. Capeknya minta ampun. Saudaraku 10 kilometer, berat. Tapi saya coba latih, naik 15, naik 30, naik 50. Sampai akhirnya saudara, sekarang sudah 4 kali saya goes sampai 100 km lebih. Ini nggak mudah. Kalau ngomong mudah, oh gampang. Tapi kalau dijalanin tuh susah. Tapi kalau kita sudah latih, jadi mudah. Begitu pula dengan apa saudara? Korban ucapan syukur. Ini memang harus latih saudaraku Yesus. Ada satu lagi saudara saya mau kasih tahu. Kenapa kok makanya Tuhan tuh kenapa kok memberkati Ayub. Saudaraku, dia berkati Ayub, dia kembalikan 2 kali lipat. Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Tuhan beri 2 kali lipat, Tuhan memberkati Ayub. Sampai dia bisa lihat keturunan yang keempat. Kenapa? Ayub seorang yang bisa membawa korban apa saudara? Ucapan syukur. Siapa lagi ucapan syukur saudara? Paulus dan Silas. Saudara tahu ini ceritanya, saudaraku Kristus. Ya, ini dia bawa. Saudaraku, Paulus dan Silas, saudara, pada di dalam Kejadian pasal 16 ayat 23 sampai 26. Coba kita akan buka dan kita akan lihat di sini saudara. Setelah mereka berkali-kali didera, bayangin saudara, disiksa saudara. Didera tuh kayak dicambuk ya, dipukul dengan rotan. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Ini bukan penjahat saudara. Mereka berdua, Paulus dan Silas, memberitakan Injil saudari Filipi. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Paling tengah itu paling saudara, ya kan, paling berat ya. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi gak bisa apa-apa saudaraku yang Kristus. Ayat 25, apa yang dibuat? Di tengah-tengah penderitaan Paulus dan Silas. Badannya penuh dengan luka. Lapar, haus saudara, darah terus mengalir, keringat terus mengalir, dipasung di tempatnya gelap pekat. Apakah mengeluh? Tidak. Paulus dan Silas saudara mempersembahkan korban ucapan syukur. Saudara, ayat 25 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah.
dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Katakan amin. Lihat saudara, ketika mereka membawa korban ucapan syukur, puji-pujian ke Tuhan saudara, Alkitab katakan apa? Kuasa Allah bekerja. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Semua pintu-pintu penjara terbuka. Terlepaslah belenggu mereka semuanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya mau katakan begini saudara. Saat kita mempersembahkan korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Antara lain korban ucapan syukur di tengah-tengah kesulitan kita. Di masa pandemi ini saudaraku Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan membuka pintu-pintu penjara. Apa yang memenjara kita. Apa yang mengurung kita saudaraku. Itu keadaan bicara saudaraku Yesus. Keadaan. Mungkin saudara merasa jadi takut kah? Saudara menjadi ragu akan Tuhan. Dengar baik, Tuhan akan pintu itu akan terbuka. Selama ini mungkin ada yang tertutup saudara. Apa semua pintu-pintu tertutup kesempatan. Pintu secara apapun saya nggak tahu ini saudara. Selama ini tertutup. Dengar baik saudara, ketika saudara bawa korban, saudara ucapan syukur kepada Tuhan, maka pintu itu akan terbuka. Katakan amin saudara, jangan ngeluh. Jangan terus marah. Jangan terus kecewa sama Tuhan. Apalagi saya ingin ajak saudara, bawa korban syukur. Dia tetap baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, saya mau katakan Tuhan itu tetap baik. Karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan punya rencana. Tuhan itu baik. Karena Tuhan baik. Tuhan punya rencana baik buat hidup saya. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Saya berdoa. Tadi waktu kita doa sama-sama saudara. Nyembah. Saudara benar tadi dalam penglihatan saya. Begitu kuat Tuhan mau membuka pintu-pintu penjara kita. Apa yang membelenggu kita hari ini. Apapun yang membelenggu kita saudaraku Yesus Kristus. Yang membuat saudara jadi takut, terintimidasi. Dengar baik hari ini Tuhan sudah lepaskan saudara. Yang percaya katakan amin. Tapi Tuhan minta bagian kita jalankan. Berhenti marah. Berhenti mengeluh. Berhenti berkata-kata yang negatif. Bawa korban ucapan syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Korban syukur saudara bisa bawa ketika orang memperlakukan saudara dengan tidak benar. Saudara perlakuan tidak adil. Tapi ketika saudara tidak berkata jahat kepada orang itu, tapi saudara tetap bersyafaat untuk orang itu. Saudara terus bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah beri buat saudara. Itulah yang namanya seseorang membawa korban syukur kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apapun saudara yang terjadi. Yang keempat nih yang terakhir. Korban apa yang harus kita persembahkan? Ibrani 13 ayat 16 katakan. Dan janganlah kamu lupa. Apa saudara? Berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab apa? Korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi yang terakhir kita harus mempersembahkan korban apa saudara? Perbuatan baik dan memberikan apa saudara? Bantuan. Katakan amin. Pada saat saudara mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan baik, memberikan bantuan kepada orang-orang yang dalam kebutuhan, saudara sedang membawa korban persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Katakan amin. Ini di masa pandemi ini, yuk saudara kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Saya dapat cerita dari istri saya. Jadi istilahnya ipar saya gitu, kakak istri saya
ya kan, adiknya, semua sekeluarga tuh. Jadi 2 keluarga ini seluruhnya kena COVID, saudara. Beberapa hari yang lalu. Kena COVID, cek. Lalu lapor ke Pak RT. Lalu sama Pak RT ditulis rumahnya ini. Keluarga ini lagi dalam isolasi mandiri. Saudara tulis, lalu saudara tahu nggak, 1 RT itu, saudaraku, yang tidak kena COVID, mereka tuh dapat tugas dari Pak RT. Pertama, kirim makanan untuk sarapan, makan siang, makan sore. 1 keluarga, jadi 1 keluarga 1 hari kasih makanan. Mereka bergilir berbuat baik, saudaraku. Lalu saudaraku, Pak RT-nya dan beberapa timnya itu berusaha untuk pergi ke puskesmas, ke rumah sakit untuk carikan obat dan vitamin. Jadi dalam 1 RT itu, saudara, semua mereka berlomba-lomba untuk berbuat baik. Jadi siapapun yang kena, mereka akan ditolong, mereka dibantu. Kalau sudah sembuh, nanti ada yang lain kena, mereka semua lagi berbuat baik. Semua, jadi ini satu pertahanan yang luar biasa. Saudara, jadi nanti lama-lama saya jadi diskusi sama istri, luar biasa ya. Kalau budaya untuk suka melakukan perbuatan baik, saling memberi bantuan. Kalau budaya ini tumbuh, budaya gotong royong istilahnya Indonesia, saya yakin pengaruh-pengaruh yang negatif dari pihak asing, dari negara lain, dari orang-orang asing yang mau menghasut, memecah belah bangsa kita. Kan bangsa terdiri daripada apa? Keluarga, RT, RW, kelurahan, semua. Gak akan bisa. Karena kalau ada orang jahat yang mau niat jahat, pasti akan ditolak dalam lingkungan itu. Saya bilang ini bagus sekali ya. Bahwa justru dalam keadaan masa pandemi yang kelihatannya rusak, buruk, semua hancur. Tapi di situ Tuhan munculkan terang. Katakan amin, saudara. Saya lihat juga di video-video, ya kan, siapa yang butuh ambil itu sembako. Ambil itu makanan, yang berlebih mau ngisilah, taruhlah makanan di situ. Jadi di sini seperti kayak, wow, ini yang namanya korban yang berkenan di hati Tuhan. Korban yang keempatnya, korban untuk melakukan perbuatan baik dan memberi bantuan. Saya percaya, saudara Kristus, ya kan, Tuhan tuh maunya gini, ini. Waktu kita melakukan perbuatan baik, memberi bantuan sama orang, seharusnya kita ikutin firman. Kolose 3:23 ini nasihatkan kita gini, saudaraku. Baca sama-sama yuk sama saya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan apapun, ya kan, seperti untuk Tuhan bukan manusia, pasti Tuhan akan berkenan. Katakan amin, saudara. Karena pertama, kita gak akan cari pujian, sanjungan untuk diri kita. Kita gak akan pernah melakukan segala sesuatu dengan pamrih. Saudara, memang kita tulus untuk membantu yang bersangkutan, supaya yang bersangkutan bisa kenal dan mengerti. Oh, ada Tuhan yang baik, ada orang-orang baik, saudara. Dan mereka semuanya tertolong dan terbantu. Di Alkitab, saudara, sekali Alkitab, saya mau jelaskan di Alkitab nih. Alkitab itu sering menginspirasi kita untuk kita membawa korban yang namanya persembahan. Saudara, bukan cuman ucapan syukur, tapi dengan perbuatan baik. Apapun sebenarnya saudara bisa lakukan di masa-masa sekarang ya. Apalagi mungkin saudara bisa nelpon atau ngirim SMS atau WA untuk menguatkan teman-teman yang sedang isolasi mandiri. Atau saudara bisa mengkampanyekan untuk divaksin. Saudara, ayo vaksin. Atau saudara punya channel, punya hubungan daripada tempat-tempat vaksin yang bisa, saudaraku. Saudara bisa antar, saudara bisa tawarkan. Ini loh ada tempat divaksin. Itu juga ada membantu saudaraku Kristus. Katakan amin. Mungkin saudara bisa siapkan, bisa punya obat COVID, bisa punya untuk menolong orang-orang, bisa belikan. Saya melihat saudaraku, di Alkitab saudaraku, ada seorang perempuan Sunem. Ini orang kaya sebenarnya, saudara. Ini orang kaya. Suaminya udah tua. Perempuan ini mandul, saudara, gak punya anak. Nah, setiap kali Nabi Elisa tuh datang ke Sunem, ke kota ini,
Selalu pintu rumah daripada perempuan Sunem terbuka buat Nabi Elisa dan juga bujangnya, saudaraku. Nah, biasanya suka dijamu makan. Tiap datang jamu makan. Satu hari saudaraku, perempuan Sunem berpikir, lalu berdiskusi sama suaminya. Kayaknya kita gak cukup deh cuman kasih makan doang. Yuk kita kasih tempat tinggal, kamar sama perabotnya ya untuk Nabi Elisa dan bujangnya Gehazi. Singkat kata disiapkan, saudaraku. Perbuatan baik perempuan Sunem ini, dia berbuat baik, hanya ingin berbuat baik. Tidak ada maksud untuk kepentingan. Apa yang dilakukan semata-mata dia lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dampaknya apa, saudara? Karena dia membawa korban persembahan. Saudara, melakukan perbuatan baik, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dalam hal ini Nabi Elisa, Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, kadang apa yang kita gak minta pun itu diberikan. Katakan namanya saudara, karena dia tahu kita butuh. Kita butuh. Saudaraku, dia butuh anak. Lalu makanya Elisa bilang, coba dong tanya, dia mau butuh apa? Enggak ada butuh apa-apa. Aku gak butuh apa-apa. Coba lihat lagi, lihat. Gehazi bilang dia punya anak tuh. Suaminya udah tua. Ya kan, ya udah. Panggil dia, dipanggil saudara. Tahun depan ya kamu punya anak, kamu hamil, mengandung, kamu lahirkan. Bener saudara, dia dapatkan apa yang dia butuhkan, yaitu seorang anak laki-laki. Anaknya beranjak besar, anaknya sakit lalu mati, saudara. Apa yang terjadi, saudaraku? Ya kan, dia datang kepada Nabi Elisa. Elisa datang, Elisa mendoakan anaknya yang mati, saudara, hidup lagi. Saudara Kristus, saya melihat, saudara, apapun tindakan kita, asal itu bisa menyenangkan hati Tuhan, saudara tidak akan pernah kekurangan yang baik. Katakan amin, saudara. Ini korban yang luar biasa. Daud, saudara, di dalam Mazmur 41 ayat 1-3, dia menyaksikan bagaimana Tuhan berkenan memberkati orang-orang yang suka melakukan perbuatan baik dan memberikan bantuan. Kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu apa? Celaka. Kita butuh hampir celaka, tapi tidak celaka. Itu namanya diluputkan. Tuhan akan melindungi dia, dilindungi dan memelihara nyawanya. Kita butuh perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Saudara, korban apa yang kita harus bawa? Ini korban untuk melakukan perbuatan baik dan memberikan bantuan. Katakan amin. Sehingga ia disebut apa? Berbahagia di bumi. Engkau tidak akan membiarkan dia dipermainkan apa? Musuhnya. Musuh kita siapa? Bukan darah dan daging. Musuh kita bukan manusia. Tapi musuh kita siapa? Roh jahat di udara. Alkitab bilang. Iblis tidak akan pernah bisa mempermainkan kita dengan apa? Menteror kita. Membuat kita terus jadi stres, depresi. Kita terus dikuasai oleh kebencian dan kemarahan. Dendam. Enggak, itu permainkan. Susah terus, menderita terus, gagal terus. Itu kayak dipermainkan sama musuh. Saudaraku, dengar baik. Kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, membawa korban persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Dengar baik saudaraku. Maka Alkitab katakan, Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermainkan musuh kita. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu apa? Sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Di sini saudara lengkap sebenarnya berkat apa saudara? Berkat keuangan dapat, berkat hubungan sosial dapat, berkat jasmani dapat, terlebih lagi apa? Berkat rohani dapat hubungan sama Tuhan. Katakan sama saudara, apa? Ketika kita bawa korban persembahan sama Tuhan. Apa korban persembahan itu? Hati yang taat. Hati yang mau dengar firman dan melakukan. Hati yang mau taat, melakukan kehendak Allah. Ada 3 kehendak Allah yang umum, saudaraku, yang kita harus taati. Dengar baik. Apa saudara? Yang pertama, Tuhan mau menyerahkan pembalasan. Ya kan? Yang menjadi hak Tuhan. Ya, pembalasan, serahkan itu ke Tuhan. Jangan lakukan pembalasan. Ampuni, doakan, berkati. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Tuhan mau kita menyerahkan juga apa yang menjadi milik Tuhan berupa apa? Persembahan persepuluhan. Yang ketiga,
saudara harus menyerahkan apa? Segala pujian, segala hormat, sanjungan, semuanya itu milik Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau kita lakukan ini, kita disebut sebagai sedang membawa korban apa saudara? Ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan korban ketaatan kehendak Tuhan, pasti memang untuk melakukan kehendak Tuhan tuh hatinya remuk, hancur. Ini untuk apa saudara? Supaya kita punya roh yang rendah hati, yang selalu berkata ya sama Tuhan. Ku jawab ya sama kehendak Tuhan. Kita tidak pernah menolak. Ya saudara, tidak pernah mau berontak kepada rancangan Tuhan atas hidup kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yang ketiga, bawa korban persembahan apa? Ucapan syukur kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Oleh karena itu biarlah kita jaga apa yang kita ucapkan. Yang keempat, kita mau bawa korban apa? Persembahan perbuatan baik, saling membantu. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Biarlah saudara kita terus berkenan di hati Tuhan. Dan kita akan mendapatkan upah di masa pandemi ini. Tuhan pelihara kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan luputkan kita. Dan Tuhan sembuhkan kita dari ranjang rumah sakit ini. Bahkan Tuhan akan pakai kita untuk menjadi saluran berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari tutup mata kita saudaraku. Sebelum kita makan perjamuan kudus, kita berdoa. Bapa, beri hati seorang Habel buat kami Tuhan. Beri hati seorang Habel buat kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami tahu bahwa Tuhan mau setiap kami mempersembahkan tubuh kami, seluruh hidup kami sebagai korban yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah ya Tuhan oleh iman, biarlah kami dapat mempersembahkan ya Tuhan hidup kami sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti saudara. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dulu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allah.
Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai, dan sampai selama-lamanya. Sebab kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.